An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah yuqalu lahu udita wa kufita wa wuqita wa tanahha anhu asyaitanu. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong kala iku doa sapa man yakni ngersakake sapa nabi idza kharaja nalikane metu sapa man min baitihi saking omahe man doae bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, yakni kalau bismillah yang mengucapkan model gini berarti atahassanu bismillah. Bismillah itu maknanya dengan menyebut nama Allah, tapi dengannya itu kan beda-beda. Kalau orang yang mengatakan bismillah itu orang yang makan bismillah, yakni saya makan dengan menyebut nama Allah. Kalau yang mengatakan bismillah itu orang yang minum, yakni saya minum dengan menyebut nama Allah. Nah, kalau orang model gini keluar dari rumah dia mengatakan bismillah, yakni atahassanu bismillah, saya mohon perlindungan, penjagaan dengan nama Allah di jalan, dijaga. Bismillah, ay atahassan bismillah, saya mohon perlindungan kelawan nyebut asmane Allah. Tawakkaltu, tawakal pasrah sapa ingsun ala Allah ing atase Allah. Wala haula lan ora ana reka iku maujud. Wala quwwata lan ora ana kekuatan iku maujud illa billahi kejaba kelawan Gusti Allah, kejaba kelawan bantuanipun Gusti Allah. Yuqalu mangko dingendikaake lahu marang man sapa sing ngendikaake malaikat hudita wis diparingi hidayah sapa sira wa kufita lan wis dicukupi sapa sira wa waqita lan wis dijaga sapa sira wa tanaha lan nyingkir anhu sangking man asyaitanu sapa setan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum wa qala Tirmidzi haditsan hasan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik ini sahabat yang sejak kecil umur 10 tahun sudah khidmah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tadi ibunya itu menyerahkan sama Nabi, ya Rasulullah ini anakku Anas masih kecil ya Rasulullah, tapi bisa disuruh-suruh biar di rumahnya jenengan buat khidmah ya Rasulullah, jenengan suruh-suruh anakku. Itu disuruh-suruh sampai akhirnya khidmah sama Nabi. Akhirnya Anas bin Malik banyak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah itu, salah satunya selain Ahlul Bait itu Anas. Anas bin Malik itu juga tahu akhlaknya Nabi ketika di dalam rumah. Pernah Anas bin Malik itu disuruh Nabi ada hajat dicarikan di pasar. Akhirnya Anas lari, dia cilik lari, ketika tengah jalan ketemu anak-anak kecil main-main. Akhirnya dilihat ditoleh, akhirnya menggok melok dolanan. Asli mbah apa dolanan. Nabi nunggu dalam rumah, Anas gak mulai-mulai ya. Akhirnya dilihat sama Nabi, gak ada, dicari. Ternyata tengah jalan kayak dolanan, padahal sudah lama tunggu Nabi. Akhirnya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang ditutup matanya Anas, sama tangannya Nabi ditutup. Ketika ditutup itu Anas tahu, merasakan telapak tangannya Nabi. Anas sendiri yang bilang, ma masastu hariran walati bajan wala syai'an alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, saya enggak pernah menyentuh sutra harir atau sutra dibaj, sutra tebel, atau sesuatu apapun yang lebih halus melebihi halusnya tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Anas sendiri yang mengatakan,
ketika diginike sama Nabi dari belakang langsung sadar, ini model gini tangannya Nabi ini. Harumnya Nabi, tangannya Nabi disifati sama Anas, ma syamamtu anbaran wala miskan wala syai'an atyaba min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak pernah mencium baru ambar atau misik atau minyak apapun yang paling wangi melebihi wanginya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kayak gini Nabi ini. Ketika ditutupi tangannya sama Nabi dari belakang langsung kilingan, hajatnya diperintah Nabi belum dibeli ke. Langsung noleh sambil takut. Ketika noleh itu sambil ketakutan, iki dimarahi mesti. Ternyata ketika noleh itu Nabi senyum. Ya Anas, mana hajatku hai Anas? Tidak ambil Rasulullah langsung lari. Itu Nabi sambil senyum, gak marah. Subhanallah. Makanya aku senyum itu, tabassum itu ketika menampilkan wajah tabassum, aku ingat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassum. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, biasanya orang kalau ditaati itu, orang kalau kepingin ditaati itu dia akan merengut. Ya, merengut, akhirnya orang-orang akan takut. Biasanya kan gitu. Bos misal atau presiden atau ya apa biar wibowo. Ya, biar orang-orang yang di bawahnya itu taat, takut. Itu akhirnya dia kepingin menciptakan suasana yang ditaati, ditakuti, akhirnya dia merengut terus. Serius, nggak boleh cengengesan. Ayo. Nah, memang dia akan ditakuti ketika dia gini, mungkin ditakuti, tapi dibenci. Takutnya mergo, taatnya mergo takut, dan itu ada benci. Tapi kalau mesem, yang ada nggak taat lagi, nggak takut lagi, yang ada itu adab. Soalnya orangnya itu akan ihtiram, hormat, cinta, sing ono. Mau cinta, akhirnya hormat. Nek hormat nggak cuma taat, bahkan adab, melebihi taat. Itu tabassum. Man qala yakni idza kharaja min baitih, siapa orang yang kalau keluar dari rumahnya itu membaca doa. Berarti ketika dia itu membaca doa sebelum dia di jalan, atau ketika tengah-tengah dia keluar dari rumahnya, atau sebelum dia keluar dari rumahnya, atau ketika baru saja keluar. Nah, itu dia mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Boleh ketika dia tadi lupa, akhirnya di tengah jalan baru ingat, ya nggak masalah. Cuma afdalnya adalah hina. Wa idza kharaja min baitih, ketika dia keluar, yakni mau keluar atau sedang atau setelah keluar, dia mengatakan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Lafaz itu akan punya faedah buat dia, yaitu malaikat yang di situ, atau malaikat yang jaga dia, atau malaikat yang mencatat amal-amalnya dia akan menjawabi doa orang itu dengan kalimat hudita wa kufita wa wukita. Kau di hidayah, kau dikasih hidayah, kau dikasih cukupan. Hudita, kau dikasih hidayah, yakni kau nggak akan tersesat. Wa kufita, kau dikasih kecukupan, yakni dari semua yang kau hajati. Hajatmu akan dicukupi semua, akan tercapai. Wa wukita, kau akan dijaga, yakni dari semua keburukan, bala-bala. Malaikat akan jawab begitu. Soalnya Gusti Allah sudah menjamin, berarti buat orang yang mengatakan kalimat ini, ikut dijamin sama Gusti Allah hidayah, kecukupan, dan penjagaan. Wa tanaha anhu syaitanu, syaitan akan nyingkir sama orang.
Bahkan dalam riwayat setan itu nyingkir sambil mengatakan kaifa bi abdin qad kufiya wa hudiya wa wuqiya. Bagaimana kau bisa menggoda orang yang sudah dikasih hidayah, dicukupi, dilindungi? Gimana kau mau goda? Ya serasa goda percuma. Ketika keluar ini baca doa ini. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ada doa yang lain, bismillah amantu billah i'tasamtu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ada dalam hadis Nabi yang lain, dari Nabi juga. Kalau ini bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah titik. Ada dalam hadis yang lain, bismillah amantu billah i'tasamtu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillah amantu billah i'tasamtu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kemudian bacaan juga doa ketika meninggalkan keluarganya, ketika meninggalkan istrinya, misal itu dia pergi, dia meninggalkan istrinya di rumah, dia mengatakan sama istrinya pamitnya ya mbok tak tinggal lunga sik mbok. Nah, nisbate basa Jawa gitu sudah. Setelah selesai astaghfirullah dinaka wa nafsaka wa khawatim a'malik. Astaghfirullah misal perempuan, misal laki-laki bapake, misal astaghfirullah kau tak titipkan sama Allah, dinaka agamamu, wa nafsaka dirimu, wa khawatima a'malik dan pungkasan amalmu. Nah, kita pamitan sama orang yang kita tinggal kita gitu, astaghfirullah nafsaki wa dinaki wa khawatima a'malik. Dulu zaman Khalifah Umar bin Khattab ada kisah ajaib. Ada laki-laki itu dia kerjanya di luar kota, pamit sama istrinya. Ketika pamit istrinya itu hamil tua. Sedangkan dia itu kerja di luar kota itu sampai lama, berhari-hari atau 1 bulan atau lebih. Akhirnya dia ketika pamit istrinya sing hamil itu dia pamit astaghfirullah. Dia pamitnya itu sambil ngelus-ngelus perutnya istrinya yang hamil, janine itu dilus-lus sambil mengatakan Allahumma inni astaghfiruka ma fi batni zaujati. Ya Allah, saya titipkan sama kau anakku yang ada di perut istriku ini. Sing dititipke iku anake. Allahumma inni astaghfiruka ma fi batni zaujati, sambil ngelus-ngelus perut istrine. Akhirnya dia berangkat. Setelah dia di luar kota kerja zaman dulu, zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ketika pulang bayangannya kangen istrine, mungkin anakku sudah lahir, bayangannya macam-macam. Ternyata sampai di rumah orang-orang itu malah takziah, malah takziah, a'dhamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Sapa sing mati? Istrimu meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya meninggal. Akhirnya nangis, dia sedih. Setelah sedih, dia ngomong sama orang-orang, tunjukkan di mana kuburan istriku. Akhirnya ditunjukin kuburannya. Ketika dia di situ, dia ziarah, duduk. Ketika duduk itu dia sendirian itu. Tengah-tengah dia duduk, doa ke istrinya, ada suara bayi nangis. Oleh kanan kiri nggak ada orang. Tambah jelas, tambah banter suara tangisannya dalam kuburan itu suaranya. Ini istri, suara tangisannya ini dari dalam kuburannya istri saya ini. Akhirnya mantep dalam kuburannya, dia manggil orang-orang. Akhirnya suruh gali. Ternyata digali itu benar. Ada anaknya yang baru lahir di atas perut istrinya yang sudah meninggal, lahir di dalam kuburan.
Akhirnya bapaknya suaminya itu turun ke liang lahat ngambil anaknya digendong itu. Anaknya nangis baru lahir, padahal istrinya sudah wafat. Ketika digendong dalam liang lahat itu ada suara hadhihi wadi'atuk innallaha la yudayyi'u wada'i'ah. Ini loh titipanmu yang kau titipkan sama Allah. Allah enggak akan nyak-nyaki titipan. Dia langsung keinget, andaikan dulu saya yang tak titipkan sama Allah enggak cuma anakku yang di perut istriku, tapi juga istriku, pasti istriku akan masih hidup sehat walafiat. Nah, dulu ketika dia menitipkan itu, Allahumma ni astaudi'uka ma fi batni zaujati. Andaikan dulu zaujati wa ma fi batniha lah itu. Makanya ketika keluar astaudi'ukillah atau astaudi'ukumullah, di atyanakum wa anfusakum wa khawatim a'malikum, kalian tak titipkan sama Allah. Nah, itu sudah. Terus bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, bismillah amantu billah, i'tasamtu billah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian kalau kalian menaiki kendaraan, bacaan bismillahilladzi bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Itu doa Nabi Nuh ketika naik kapal. Wahya akhirnya wahya tajri bihim fi maujin kal jibal. Kalau membaca itu doa ketika naik kendaraan, bismillahi majriha wa mursaha, itu dia dijaga dari semua cobaan di jalanan, meskipun koyok gunung itu cobaane. Wahya tajri bihim fi maujin kal jibal. Akhirnya dia menembus ombak seperti gunung yang teguh. Ono ombak ketika Nabi Nuh dulu kan naik perahu, naik kapal. Akhirnya ombak ditembus kapalnya seperti gunung teguh. Nah, itu kalian numpak kendaraanmu itu akan bisa aman dari penghalang. Kalau polisi mbak penghalang ora. Nah, ada subhana hatta idza stawa alaihi hatta idza stawa qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ketika menaik kendaraan juga doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Apalagi itu setiap hari kalian keluar itu aman, dijaga. Soalnya jalan itu tempatnya balak banyak, tempatnya wong jahat-jahat juga banyak. Mulai sing jahat iku matane, akhirnya delok-delok aurat kuning dalan. Ana sing jahat iku jahat tangane, wala jambret, wala musuh yang memukul, wala sapi turute. Tempat banyak sekali balak itu jalan. Ini penting. Kemudian ketika kalian itu melewati tempat yang menakutkan ketika jalan, misal menakutkan itu di depan ada orang-orang teler-teler atau kalian curiga iki kok mau begal misal di depan atau di belakang dibuntuti orang kelihatannya mau begal, mau niat jahat. Atau kalian lewat jalan sing angker misal kok peteng, itu kalian langsung baca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, pendek gampang. Kalian maca hizib Nawawi kedawan lali, malah hizib Sakran lali. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wes gampang, bismillah karo hauqalah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti dalam wasiatul Mustafa, ketika malam Jumat wasiatul Mustafa li Ali bin Abi Thalib, nanti pertengahan ada, ya Ali, idza kunta fi wartah, ketika kau ada di dalam kebinasaan, yakni dalam bahaya, fakul, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kau akan diselamatkan dari bahaya semuanya. Pendek, gampang diingat. Dalam Ratibul Imamil Atas,
Ratibul atas, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, 10 atau 11. Kemudian bismillah amanna billah wa may yu'min billah la khaufun 'alaihim, iku ratib. Kalian baca ratibul atas aman, masyaallah. Hisnun hasin.